Banyak yang mengira pertarungan utama UFC 324 ini adalah sekadar benturan antara generasi lama dan generasi baru. Justin Gaethje, sang veteran perang berdarah, melawan Paddy Pimblett, bintang baru dengan aura kontroversial. Namun kenyataannya, pertarungan ini jauh lebih kompleks dari sekadar narasi tua melawan muda. Selama setahun terakhir, Paddy Pimblett diremehkan, diragukan, bahkan dihina. Di sisi lain, Justin Gaethje mulai dianggap menua, rapuh, dan siap digeser. Padahal, di balik semua itu, tersimpan pertanyaan paling berbahaya dalam MMA. Apakah teknik elit di atas kertas cukup untuk menaklukkan pengalaman perang yang telah teruji di level tertinggi? Hari ini, saya akan menyampaikan prediksi dan analisis terakhir untuk pertandingan utama UFC 324 yang mempertemukan Justin Gaethje melawan Paddy Pimblett. Setelah menonton ulang beberapa pertarungan mereka dan benar-benar mempertimbangkan bagaimana gaya bertarung keduanya saling berhadapan, saya ingin menyampaikan kesimpulan akhir secara objektif. Alasan mengapa pertarungan ini terasa membingungkan bagi banyak orang adalah karena persepsi publik terhadap Paddy Pimblett yang terus berubah. Selama setahun terakhir, ia kerap diremehkan. Banyak pihak hanya melihat rekam jejaknya dan menilai bahwa kemenangan-kemenangannya tidak cukup meyakinkan. Namun, tiba-tiba, dalam pertarungan ini, Pimblett justru dijagokan, sementara Justin Gaethje dianggap sebagai pihak yang diremehkan. Perubahan sudut pandang ini terasa tidak konsisten dan membingungkan. Padahal, sejak awal saya termasuk pihak yang mengakui kualitas Paddy Pimblett. Saya meyakini ia mampu mengalahkan Michael Chandler dan Bobby Green. Dan kenyataannya, ia tampil sangat baik. Pimblett adalah grappler yang sangat berbahaya. Jiu-jitsunya berada di level elit, kontrol posisi bawah maupun atasnya kuat, dan ketika ia berada di posisi dominan, ia mampu memberikan kerusakan signifikan. Ia juga memiliki postur tubuh besar untuk kelas ringan, daya tahan yang baik, dan kekuatan fisik yang nyata. Selain itu, satu aspek yang sering luput dari perhatian adalah kecerdasan tim Pimblett dalam menyusun rencana permainan. Banyak kemenangan Pimblett bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang dirancang dengan sangat spesifik untuk tiap lawan. Namun demikian, meskipun saya mengakui kualitas Pimblett, saya kesulitan untuk menjadikannya favorit dalam pertarungan ini. Alasannya sederhana, profil lawan yang pernah mengalahkan Justin Gaethje berada di level yang sangat tinggi, seperti Khabib Nurmagomedov, Charles Oliveira, dan Max Holloway. Pimblett sejauh ini belum menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan, ketajaman, akurasi, dan kemampuan striking sekelas para petarung tersebut. Dari sisi berdiri, pertahanan Pimblett masih menyisakan banyak celah. Ia kerap bertukar pukulan dengan posisi tangan yang rendah, membuatnya rentan terhadap hook dan uppercut. Hal ini terlihat jelas dalam pertarungannya melawan Jared Gordon. Melawan petarung dengan striking sekeras dan setajam Justin Gaethje, kebiasaan tersebut sangat berbahaya. Meskipun Justin Gaethje kini berusia 37 tahun, penurunan performanya belum terlihat signifikan. Ia masih memiliki rekor 4 kemenangan dari 5 pertarungan terakhir. Di bawah arahan Trevor Wittman, Gaethje telah memperbaiki dasar-dasar tinju, gerakan kaki, serta manajemen jarak. Tendakan betisnya tetap menjadi senjata utama, dikombinasikan dengan jab yang efektif dan pukulan hook kiri yang mematikan. Dalam hal grappling, memang benar bahwa Gaethje bukan pengulat elit. Namun, ia telah menunjukkan kemampuan bertahan dari takedown yang cukup solid, terutama melawan lawan-lawan yang bukan pengulat murni. Pimblett sendiri bukan tipe pengulat tradisional yang melakukan takedown terbuka seperti Khabib. Ia lebih sering memulai grappling dari situasi scramble, clinch, atau setelah melukai lawan terlebih dahulu. Disinilah faktor pentingnya muncul. Jika Gaethje mampu menjaga pertarungan tetap berdiri dan mengontrol jarak, peluangnya akan sangat besar. Ia lebih unggul dalam kontrol jarak, akurasi pukulan, kekuatan striking, dan pengalaman bertarung di level tertinggi. Pimblett memang memiliki keunggulan ukuran tubuh dan jangkauan, serta tendakan yang cukup berbahaya, termasuk tendakan depan dan tendakan kepala. Namun pertahanannya yang rapuh akan terus menjadi sasaran empuk bagi kombinasi jab dan hook kiri Gaethje. Kesimpulan saya, pertarungan ini kemungkinan besar akan berlangsung dominan di posisi berdiri.
Jika Pimblet gagal membawa pertarungan ke matras secara konsisten, ia akan berada di bawah tekanan besar sepanjang laga. Dalam skenario pertukaran pukulan yang intens, Justin Gaethje memiliki keunggulan pengalaman, ketenangan, dan ketajaman teknik. Oleh karena itu, prediksi akhir saya adalah Justin Gaethje akan menangkan pertarungan ini, kemungkinan melalui keputusan juri atau TKO di ronde akhir. Meskipun demikian, terlepas dari hasil akhirnya, saya yakin Paddy Pimblett tetap akan mendapatkan respek lebih besar dari publik atas keberaniannya menghadapi lawan sekelas Justin Gaethje dan daya tahannya di level elit. Pada akhirnya, pertarungan ini bukan tentang siapa yang lebih disukai publik. Ini adalah tentang siapa yang mampu memaksakan permainan mereka ketika rencana pertama gagal. Paddy Pimblett adalah petarung bertalenta, grappler berbahaya, dan ancaman nyata bagi siapapun yang lengah. Namun, melawan Justin Gaethje, kesalahan kecil tidak hanya dihukum, kesalahan kecil bisa mengakhiri pertarungan. Gaethje bukan petarung yang perfect. Ia telah melalui terlalu banyak peperangan, menerima terlalu banyak kerusakan. Namun, justru dari situlah lahir ketenangan, disiplin, dan insting bertahan yang tidak bisa diajarkan di gym manapun. Jika pertarungan ini berubah menjadi duel berdiri yang panjang, penuh tekanan dan menuntut konsistensi teknik, maka pengalaman akan berbicara lebih keras daripada potensi. Apapun hasil akhirnya, satu hal pasti, pertarungan ini akan menguji batas mental, teknik, dan identitas kedua petarung. Sampai jumpa di Zona Fighter berikutnya.